Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Bella Moriska, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini insya Allah Ibu akan menceritakan tentang sejarah berkurban. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menceritakan tentang sejarah kurban, Ibu akan mengingatkan kalian agar selalu menerapkan hidup bersih dan sehat. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Jika kita berpergian keluar rumah, jangan lupa ya digunakan maskernya. Jika kita telah melakukan aktivitas, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Kalau perilaku hidup bersih itu sudah kita laksanakan, selanjutnya adalah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu melindungi kita dan memberikan kita kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, umat Islam setiap tahunnya itu melaksanakan atau merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah pada tahun ini jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021. Idul Adha biasanya kita peringati dan kita laksanakan juga ibadah kurban. Ibadah kurban jatuh pada tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. 3 hari ini disebut hari tasyrik, yaitu hari diharamkannya umat Islam untuk berpuasa dan hari di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Anak-anak, hukum ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini apa? Sunnah muakkad adalah sunnah yang pelaksanaannya sangat diharapkan atau sangat ditekankan dalam pengerjaannya. Saking penekanannya ini, sampai Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika ada orang yang memiliki kelapangan rezeki tetapi ia tidak mau melaksanakan kurban, maka janganlah mereka beribadah atau sholat di tempatku. Itu kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Anak-anak, kurban berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata koroba, yakrobu, kurbanan. Artinya adalah mendekatkan diri. Sementara dari segi istilah syariat Islam, pengertian kurban adalah tindakan menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja Bu hewan kurban itu? Hewan kurban itu bisa sapi, unta, domba, atau kambing. Ya anak-anak ya, kita lanjutkan lagi nih sejarah tentang kurban. Rasulullah SAW menceritakan langsung tentang ibadah kurban ini kepada para sahabatnya. Bahwasannya ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kurban itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kurban adalah apa yang dilakukan oleh bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam." Anak-anak, ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang menikah dengan Siti Sarah. Menikahnya itu sudah lama sekali, namun mereka belum dikaruniai seorang anak, seorang keturunan. Semakin tahun semakin retak, semakin tua usia Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Namun Allah belum juga memberikan seorang keturunan kepada mereka.
Karena Nabi Ibrahim sangat ingin sekali memiliki keturunan, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar, budak mereka. Hasil dari pernikahan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim, lahirlah seorang putra yang dinanti-nantikan, yaitu Ismail. Nah, Ismail ini adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ismail tumbuh menjadi anak yang baik hati, anak yang berakhlak mulia, dan ia sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim. Tetapi pada saat Ismail memasuki waktu yang sudah tepat, yang sudah layak, Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim. Apakah itu? Mimpi apa? Jadi ketika Nabi Ibrahim sedang tidur, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih Ismail, anaknya sendiri. Zaman dulu itu, zaman para nabi kita, anak-anak, mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Itu adalah peringatan langsung dari Allah, bukan dari setan. Kalau kita sebagai manusia biasa, ketika bermimpi bisa jadi mimpi itu hanya gangguan dari setan, tetapi tidak dengan para nabi. Anak-anak, ketika Nabi Ibrahim memimpikan ia menyembelih anaknya sendiri, Ismail, ia merenungkan mimpi itu. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi pada tanggal 8 Zulhijjah, ia merenungkan mimpi tersebut, sehingga perenungannya ini disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah sendiri berarti merenungkan. Peristiwa tarwiyah ini kita disunahkan untuk puasa tarwiyah dan dilanjutkan dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Anak-anak, ketika tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita atau menyampaikan mimpinya tersebut kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, semalam aku bermimpi bahwasanya aku menyembelih dirimu. Lalu bagaimana menurut pendapatmu Ismail? Begitu kata Ibrahim. Lalu Ismail pun menjawab, wahai ayah, taatilah mimpi itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersedia disembelih. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Begitu ceritanya. Lalu keesokan harinya, tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke suatu tempat. Tempat tersebut yaitu tempat yang digambarkan oleh mimpinya, antara Musdalifah dan Mina. Nah, di antara Musdalifah dan Mina. Ketika sudah di tempat itu, Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, namun setan mengganggunya, anak-anak. Setan mengganggunya, wahai Ibrahim, kenapa engkau akan menyembelih anakmu? Kayak gitu. Lalu Nabi Ibrahim melihat setan tersebut dan melemparkan batu kepada setan tersebut. Setan mengganggunya selama 3 kali. Dan Nabi Ibrahim pun melemparkan batu tersebut. Peristiwa pelemparan batu tersebut sekarang disebut dengan lempar jumroh, untuk menghapus dosa dan menghilangkan setan. Dalam ibadah haji, pelemparan jumroh itu dilakukan 7 kali, anak-anak. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan niatnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail ini sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim, tapi karena perintah Allah untuk menyembelih dan Nabi Ibrahim sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia melaksanakan perintahnya tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan takbir. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Apa yang terjadi, anak-anak? Kuasa Allah. Allah menggantikan Ismail
dengan seekor domba yang sangat besar. Hal tersebut terdapat di dalam Quran surat As-Saffat, anak-anak. Nah, ketika itu peristiwa tersebutlah dinamakan peristiwa berkurban, yang sampai pada saat ini kita laksanakan ibadah berkurban ya anak-anak ya. Jadi pada dasarnya berkurban itu diperintahkan ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Padahal jauh sebelumnya ada juga kisah pada zaman Nabi Adam, yaitu tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini diperintahkan oleh Allah untuk berkurban anak-anak. Qabil berkurban dengan hasil taninya yang sudah rusak dan sudah busuk, lalu ia kurbankan untuk Allah. Sedangkan Habil sebagai peternak, ia mengorbankan seekor domba yang sangat gemuk, yang sangat bagus, yang sangat baik kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban dari Qabil. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, dari sejarah tersebut? Bahwasanya berkurban adalah mengorbankan harta yang paling baik, yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, bukan mengorbankan harta yang tidak kita sukai atau tidak kita sayangi, seperti cerita Habil. Nah, anak-anak, berkurban dapat meningkatkan kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berkurban juga dapat membantu sesama manusia yang belum beruntung, anak-anak, yang tidak bisa merasakan daging sehari-hari. Jadi ketika Idul Adha tiba, mereka bisa melaksanakan atau memakan daging kurban itu. Nah, di situ ketika kita berbagi, maka Allah meridhoi kita dan insya Allah hidup kita akan berkah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu ceritakan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menerimanya dengan baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.